Shalom guru-guru sekolah sahabat anak-anak. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat boneka karakter Yesus. Pasti teman-teman sudah siapkan bahan-bahannya kan? Ya. Nah, ini boneka karakter Yesus yang akan kita buat. Kalau teman-teman sudah bisa membuat ini, teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk berbagai macam karakter dalam cerita Alkitab. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah dakron, kemudian boneka. Ini bonekanya saya sudah jahit ya. Jadi nanti saya akan share polanya. Ini jahitnya jahit jelujur, dan kita butuhkan juga kain flanel warna krem ya untuk badan, putih untuk pakaiannya, coklat untuk rambutnya, ada warna merah, gunting, lem tembak, benang untuk menjahit, sama karton bekas. Nah, untuk kepalanya teman-teman saya sudah jahit, ini jahit jelujur, jahit bagian pinggirnya, kemudian kita masukkan dakron di dalamnya, kemudian kita jahit matanya. Nah, untuk bajunya, nah teman-teman gunting pola yang sudah saya share, gunting 2 ya, dan nanti jahitnya bagian pinggirnya saja, kemudian kita masukkan ke dalam boneka. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian untuk tangannya, nah polanya juga saya sudah share, teman-teman bisa gambar di kain flanel dan gunting, jahit jelujur juga bagian pinggirnya, tapi di bagian bawahnya jangan dijahit ya, karena itu nanti kita akan masukkan tangan dari boneka. Nah, kita memasukkannya seperti ini, kemudian bagian bawahnya kita lem ya, biar nanti tidak lepas ya. Nah, begitu juga dengan tangan yang satunya. Caranya sama seperti tangan yang pertama. Kita masukkan, kemudian kita lem bagian bawahnya juga. Nah, untuk lemnya jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja. Oke. Selesai untuk badan dan tangannya. Sekarang kita lanjut ke bagian kepalanya. Nah, saya sudah share pola rambut bagian belakang dan rambut bagian depannya kita jahit jelujur, sama seperti menjahit pakaian dan tangan. Ini kita jahit dari samping, tapi jangan lupa kena di kepalanya boneka. Nah, kita jahit jelujur ya, dari samping ujung rambut bagian depan dari boneka. Oke, saya rasa teman-teman semua sudah tahu cara menjahit jelujur. Nah, kita jahit semua rambut bagian depan dan kepalanya sampai selesai. Nah, ini hampir selesai teman-teman ya.
Oke, ini bagian rambut di kepalanya sudah selesai. Sekarang kita lem bagian janggutnya di bagian bawah kepala. Ya, kita cuman lem biasa aja, seperti biasa polanya gambar di kain flanel dan digunting. Oke, kemudian kita lem hanya bagian atasnya saja. Oke, jadi deh. Nah, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan buat bagian kaki dari boneka. Nah, ini sepatunya boneka atau bagian kaki dari boneka. Nah, itu hasilnya seperti yang pertama tadi, dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Nah, yang dus itu jangan sampai terbalik ya teman-teman. Perhatikan baik-baik, ada kaki kiri dan kaki kanan. Polanya saya sudah share, saya sudah tulis di situ bagian alas sama yang akan digambar di dus bekas. Nah, dus bekas ini kita tempelkan di bagian alas sepatu. Nah, seperti itu. Kemudian bagian sepatunya yang paling atas itu bagian belakangnya kita lem ya. Kita lem tapi sedikit saja. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita jahit di alas sepatu. Jahitnya sama, jahit jelujur. Cara jahitnya sama dengan jahit rambut. Ya, jahit jelujur. Oke, kita mulai jahit ya. Nah, teman-teman jahit semua bagian pinggir dari sepatu ini ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Saya menjahit semua pinggiran sepatu. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut masukkan dakron di dalam sepatu. Masukkan dakron di dalam sepatu bagian depannya saja. Ya, seperti ini. Sekali lagi teman-teman harus perhatikan kaki kanan dan kaki kirinya jangan sampai tertukar. Ya, masukkan saja sedikit dakron di dalam sepatu seperti ini. Bagian belakang sepatu yang ada lubang bagian atasnya itu jangan taruh dakron ya, hanya bagian depan saja. Kosongkan bagian belakang yang ada lubangnya itu dikosongkan, jangan masukkan dakron di situ. Nah, kita buat yang sama juga untuk sepatu yang satunya lagi. Sama, caranya sama, masukkan dakron bagian depannya saja, bagian belakang jangan taruh dakron. Ya, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, sekali lagi jangan sampai tertukar kakinya ya. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kemudian
Kalau misalnya sempit kita masukkan kaki bonekanya, teman-teman bisa tarik-tarik sedikit kain flanelnya di bagian sepatu ini. Nah, ya. Ini saya tes dulu sudah pas atau belum. Kalau kebanyakan dakronnya, teman-teman bisa kurangin. Oke, sekarang kita lem bagian bawah yang ada dusnya itu, kita lem. Kemudian kita taruh atau kita masukkan kaki boneka seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi jangan sampai tertukar kaki kanan dan kaki kirinya. Untuk buat kaki-kaki boneka ini ada beberapa model ya, tapi saya lebih suka pakai yang ini karena lebih gampang. Nah, tuh hasilnya seperti itu. Begitu juga dengan kaki boneka yang satunya. Kita taruh lem di bagian dus itu, bagian yang ada lubang itu, kita taruh lem, kemudian kita masukkan kaki bonekanya. Oke, nah nanti teman-teman tekan kaki bonekanya di sepatu biar lebih lengket lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, nah sekarang bonekanya sudah bisa berdiri. Sekarang kita lanjut untuk pakaian Yesus. Selempangnya Yesus teman-teman gunting saja kain warna merah atau bisa warna biru seperti ini ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu panjang. Nah, kita akan lem di bagian jubahnya Yesus. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita nanti kalau ada kelebihan kain kita potong seperti ini. Begitu juga bagian bawah sama bagian atas. Oke. Selesai. Sekarang kita lanjut bagian tangan boneka ya. Nanti lemnya seperti ini. Oke. Kita taruh lem di bagian tangan. Oke, kita taruh lem di bagian tangan. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat pas untuk meletakkan tangannya ya, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu di bawah. Begitu juga dengan yang sebelahnya, tangan sebelahnya. Oke, nah hasilnya seperti ini. Tekan-tekan lemnya ya di badan boneka. Kemudian yang terakhir kita akan lem bagian kepala ya. Oke. Oke, seperti ini lemnya ya. Kemudian lem bagian kepala, rambut belakang sama bagian kepala depannya. Kalau misalnya boneka teman-teman agak tunduk, teman-teman bisa tarik bagian rambut belakang dan lem biar pas seperti ini. Oke. Ya, jadi deh boneka karakter Yesus. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tuhan memberkati.